Yo, selamat datang kembali di channel paling edukatif, tapi agak-agak mesum dikit. Ya, tergantung filmnya sih. Tapi tenang, di sini semua dibahas dengan gaya canda dan sopan santun. Hari ini kita bahas film legendaris yang isinya cinta, gosip, dan tangan kanan berprestasi. Yes, ini dia, Malena, yang dirilis pada tahun 2000 alias kisah cinta bocah puber kepada tante kos yang terlalu cakep buat dunia nyata. Kalau lo pikir ini film romantis biasa, lo salah besar. Ini lebih kayak pelajaran biologi campur sejarah, ditambah pelajaran moral. Jangan ngintip tante orang. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis cuy. Gak bikin lo miskin, gak bikin lo ditinggal pacar, dan siapa tahu bisa bikin lo dapet tante kayak Malena. Kisah ini dimulai di sebuah kota kecil di Sisilia, Italia, tahun 1940-an. Perang Dunia Kedua lagi rame-ramenya, Mussolini masih mikir dia keren, dan semua orang sibuk ngomongin politik, kecuali satu orang. Renato, bocil 13 tahun yang hidupnya berubah saat melihat Malena pertama kali. Siapakah Malena? Dia itu wanita paling cantik seantero kota, bener-bener definisi kalau dia lewat semua cowok jadi patung dan semua cewek jadi singa. Rambutnya berkibar, langkahnya pelan-pelan kayak slow motion sinetron, dan bodinya, ya ampun, bisa bikin tiang listrik nyetrum sendiri. Renato langsung jatuh cinta. Tapi bukan cinta biasa, ini cinta bocah puber plus imajinasi tingkat dewa plus hormonal tidak stabil. Malena itu istri dari seorang tentara yang lagi dikirim ke medan perang. Tapi karena dia terlalu cantik untuk kota kecil, warga sekitar nggak bisa diam. Para ibu-ibu mulai julid. Dia pasti main belakang. Pakai pelet kali tuh. Suaminya lama nggak pulang, pasti udah nyebar racun wanita. Sementara itu, Renato makin kejebak dalam obsesi halal sebelum Akil balik. Dia ngintip Malena dari balik jendela, nyelinap ke rumahnya, dan bahkan punya koleksi foto-foto Malena kayak kolektor jersey Ronaldo. Setiap malam, dia punya ritual spesial. Masuk kamar, kunci pintu, keluarkan, foto Malena, lalu beribadah dalam sunyi. Kalau orang tuanya tahu, kemungkinan besar kamar Renato bakal dikasih air ruqyah. Karena desakan ekonomi dan sosial, dan karena kota kecil itu lebih jahat dari netizen Instagram, Malena akhirnya dipaksa ke jalan yang tidak dia pilih, menjual cinta demi bertahan hidup. Ada beberapa adegan eksplisit yang ditampilkan dengan gaya elegan, tapi jelas bikin penonton mendadak diam 1000 bahasa. Adegan Malena bersama tentara Jerman, di mana dia nggak cuman berkomunikasi, tapi juga menari dalam irama kasur diplomasi. Kameranya artistik, pencahayaannya lembut, tapi isinya tetap nyata. Fantasi gila Renato di kelas. Dia lagi dengerin pelajaran sejarah. Tiba-tiba imajinasinya bawa Malena masuk ke kelas dengan lingerie dan high heels, duduk di pangkuannya. Murid lain, cuek, guru, hilang. Ini adalah level imajinasi bocah puber yang udah mencapai alam lain. Kunjungan ke rumah bordil. Renato yang penasaran akhirnya masuk ke tempat dewasa. Tapi waktu ditanya mau ngapain, dia malah bilang, "Saya cuma pengen tahu gimana rasanya mencintai." Pas berita suami Malena gugur di perang, kota kecil itu langsung nambah 200% kejahatannya. Malena dicap jelek, dilempar rumor busuk tiap hari. Padahal dia cuma pengen hidup damai dan beli roti. Dan saat kota akhirnya dikuasai tentara sekutu, Malena malah ditarik ke alun-alun, dijadikan ajang pelampiasan ibu-ibu kesal. Bajunya disobek, rambutnya dicukur, dia dihina, dicaci. Semua dendam karena kecantikannya ditumpahkan di situ. Udah kayak ajang Smackdown, versi emak-emak dengan amarah domestik. Renato, dia cuma bisa nonton dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca.
dia sadar kadang dunia terlalu jahat sama orang yang gak salah apa-apa. Beberapa tahun kemudian, surprise, suaminya Malena ternyata masih hidup. Dia pulang, pincang-pincang, tapi langsung ajak Malena hidup tenang. Mereka kembali ke kota itu, tapi sekarang Malena udah gak jadi bahan gosip lagi. Mungkin karena kota udah bosan, atau karena ibu-ibu sekarang lagi julid ke tetangga baru. Renato ngelihat Malena untuk terakhir kalinya. Dia gak nyapa, gak bilang apa-apa, cuma senyum. Karena cinta pertamanya, meski cuma cinta diam-diam, udah ngajarin dia banyak hal. Dan kita sebagai penonton, dapat pelajaran juga, jangan pernah menghakimi dari luarnya aja. Dan, kalau kamu bocil, jangan kebanyakan halu. Nanti kamu jadi kayak Renato, rajin ngintip tapi hidupnya tetap jomblo.